Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yusuf Ahmada. Pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan soal-soal PAT IPA kelas 8 tahun 2019-2020. Kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya, soal nomor 29 sampai nomor 35, itu berkaitan dengan materi alat optik. Yuk langsung saja kita mulai dari soal nomor 29. Bagian mata yang mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata adalah A. Syaraf mata, B. Kornea, C. Pupil, atau D. Iris. Ya, yuk kita bahas bersama-sama. Syaraf mata itu merupakan bagian mata yang berfungsi untuk meneruskan rangsang ke cahaya ke otak. Sedangkan kornea itu berfungsi untuk menerima rangsang cahaya dan meneruskannya ke bagian mata yang lebih dalam. Pupil itu berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata, dan iris itu berfungsi untuk memberi warna pada mata dan mengatur besar kecilnya pupil. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C, pupil, berfungsi untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke mata. Oke, next ke soal berikutnya, soal nomor 30. Perhatikan gambar berikut ini. Kelainan yang diderita oleh mata pada gambar di atas adalah A. Miopi sehingga harus dibantu dengan kacamata plus, B. Hipermetropi sehingga harus dibantu dengan kacamata plus, C. Miopi sehingga harus dibantu dengan kacamata minus, atau D. Hipermetropi sehingga harus dibantu dengan kacamata plus. Ya, kita bahas apa sih perbedaan antara kelainan miopi sama hipermetropi. Miopi atau rabun jauh itu disebabkan karena lensa mata terlalu cembung atau bola mata terlalu panjang sehingga bayangan benda jatuh di depan retina. Nah, penderita biasanya dibantu dengan menggunakan kacamata berlensa cekung atau lensa negatif atau divergen. Sedangkan hipermetropi itu atau rabun dekat disebabkan karena lensa mata terlalu cekung sehingga bayangan benda jatuh di belakang retina. Nah, penderitanya itu dibantu dengan kacamata berlensa cembung atau lensa positif. Nah, pada soal ini kita lihat sebelum dia menggunakan lensa, bayangannya itu dia jatuhnya itu di depan retina. Maka jawaban yang benar adalah yang C. Ini merupakan kelainan miopi sehingga harus dibantu dengan kacamata minus atau negatif. Nah, untuk mengingat perbedaan antara miopi sama hipermetropi, kita bisa menggunakan jembatan keledai gini. Micek midep. Nah, maksudnya gimana? Micek midep. Miopi, cekung, miopi depan retina. Maksudnya miopi itu dibantu dengan kacamata lensa cekung, miopi bayangannya jatuhnya di depan retina gitu. Oke, next ke soal berikutnya, soal nomor 31. Perhatikan gambar berikut ini. Fenomena pada gambar di atas terjadi karena A. Cahaya merambat lurus, B. Cahaya dapat dipantulkan, C. Cahaya dapat dibiaskan, atau D. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Nah, di situ ada gambar pensil tampak patah. Ini merupakan contoh ya sifat cahaya dapat dibiaskan. Nah, jadi pembiasan cahaya atau refraksi itu merupakan peristiwa membeloknya arah rambat cahaya karena ada perbedaan medium. Nah, pada contoh pensil patah tersebut, seberkas cahaya datang dari medium udara ke medium air gitu. Next, nomor 32. Berikut ini yang bukan merupakan sinar-sinar istimewa pada cermin cekung adalah. Nah, yuk kita bahas. Jadi pada cermin cekung itu ada 3 sinar istimewa. Yang pertama ada sinar yang datangnya sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Ini merupakan penjelasan dari option yang A. Kemudian sinar yang kedua, sinar yang datangnya melewati titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Ini merupakan penjelasan dari gambar yang D. Sinar datang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar sumbu utama. Kemudian, yang ketiga, sinar yang datangnya melewati titik pusat kelengkungan cermin akan dipantulkan kembali melalui lintasan yang sama. Nah, ini merupakan penjelasan yang B. Sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin, dia akan dipantulkan melalui titik itu juga. Jadi di sini yang bukan merupakan sinar istimewa pada cermin cekung adalah yang C. Next, nomor 33. Sebuah benda yang tingginya 12 cm diletakkan 10 cm di depan cermin cembung
yang jari-jari kelengkungannya 30 cm. Sifat-sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin tersebut adalah A. Maya tegak diperkecil, B. Maya tegak diperbesar, C. Nyata terbalik diperkecil, atau D. Nyata tegak diperbesar. Yuk kita bahas di soal ini. Di situ sudah diketahui yang pertama ada ketinggian bendanya atau hanya sama dengan 12 cm, S-nya atau jarak bendanya adalah 10 cm, kemudian jari-jari kelengkungannya adalah 30 cm, sehingga kita bisa tahu jarak fokusnya itu setengah dari jari-jari kelengkungannya, jadi 15 cm. Nah, yang ditanyakan sifat bayangannya itu gimana? Oke, yuk kita bahas. Kita ingat persamaan 1 per S aksen sama dengan 1 per F dikurangi 1 per S. Nah, ini untuk mencari jarak bayangannya. S aksen itu jarak bayangan, sehingga bisa kita peroleh di sini 1 per F min 1 per S sama dengan 1 per 15 dikurangi 1 per 10. Atau kalau kita samakan penyebutnya jadi 30, berarti jadi hasilnya negatif 1 per 30, itu 1 per S aksen. Jadi S aksennya sama dengan negatif 30 cm, atau sifatnya berarti maya karena S aksennya itu nilainya nih negatif. Kemudian untuk mencari perbesaran bayangannya kita bisa menggunakan persamaan perbesaran. Ingat M sama dengan S aksen per S atau H aksen per H, tapi nilainya adalah nilai mutlak. Nah, tuh. Atau sama dengan, berarti kalau kita pakai S aksen per S aksennya kan tadi udah dapat negatif 30, S-nya 10. Oke, 30 dibagi 10 berarti 3. Kok nggak negatif nih? Ingat, ini nilainya adalah nilai mutlak. Jadi nilainya kita anggap nilainya selalu positif gitu. Jadi nilainya dia diperbesar 3 kali. Jadi sifatnya adalah maya diperbesar. Atau jawabannya berarti yang B, maya tegak diperbesar. Atau kita bisa juga kalau misalnya kalian nggak mau ribet-ribet ngitung, kalian bisa ngapalin pakai ini aja, data ini. Jadi kalau bendanya di ruang 1 itu bayangannya pasti di ruang 4, benda di ruang 3 bayangannya di ruang 3 dan seterusnya. Atau jumlah ruang benda ditambah jumlah ruang benda ditambah ruang bayangan itu hasilnya pasti sama dengan 5 gitu. Nah, kok kita taunya ini ruang 1 gimana? Nah, kita bisa lihat dari jarak bendanya. Di sini jarak bendanya 10 cm, sementara jarak fokusnya itu 15 cm. Nah, ketika jarak bendanya itu kurang dari jarak fokus, berarti itu dia berada di ruang 1, sifatnya maya tegak diperbesar gitu. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 34, sebuah mikroskop sedang digunakan oleh siswa. Jika siswa tersebut mengamati objek dengan fokus objektif yang dengan lensa objektif yang perbesarannya 40 kali, sedangkan perbesaran lensa okulernya 10 kali, maka perbesaran bayangan objek yang dilihat adalah berapa? Nah, dari soal ini di situ sudah diketahui perbesaran lensa objektifnya atau MOB-nya 40 kali, perbesaran lensa okulernya atau MOK-nya 10 kali. Nah, yang ditanyakan perbesaran totalnya itu berapa? Nah, yuk kita bahas. Untuk mencari perbesaran total pada mikroskop itu cukup dikalikan aja perbesaran lensa objektif dikali perbesaran lensa okuler atau MOB dikali MOK. Jadi hasilnya adalah 40 dikali 10 atau 400 kali gitu. Gampang kan? Nah, yuk lanjut ke soal berikutnya nomor 35. Berikut ini proses perjalanan cahaya pada mata hingga terbentuk bayangan benda adalah. Nah, yuk kita bahas. Di proses perjalanan cahaya pada mata hingga terbentuknya bayangan benda itu prosesnya adalah gini. Dia pertama melalui kornea, kemudian ke pupil, iris, lensa mata, sehingga cahaya membentuk bayangan. Nah, baru bayangan ditangkap oleh retina gitu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C gitu. Oke, cukup mudah bukan? Nah, kayak kita lanjutkan lagi video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like video ini, kemudian nyalakan juga lonceng notifikasinya. Oke, saya Yusuf Ahmada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.